Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wa sallim ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melaksanakan live talk show Bincang Hati bersama saya Devi Rahmadana. Saya Hani Siti Nuraini. Baik, malam hari ini tema kita belajar parenting. Perlu atau tidak? Ya, perlu apa tidak? Perlu nggak ya? Nah, kenapa Yang sih? penting punya banyak anak aja gitu ya. Kenapa sih kok? Ini kayaknya perlu kita tanya dulu nih sama Mi Hani. Kenapa sih kita bahas ini malam ini? Ya kadang kita melihat ya, ada seorang ibu atau banyak lah ya, ibu-ibu gitu ya, bunda-bunda gitu ya istilahnya, kesulitan menghadapi karakter anak. Nah, alhamdulillahnya tuh diamanahi anak yang banyak gitu. Nah, ada yang banyak ya, ada yang mungkin belum gitu ya. Hanya saja kan ketika menghadapi anak ini sama seperti kita menghadapi pasangan juga, butuh ilmu gitu. Seandainya punya anak udah banyak ya, alhamdulillah Allah titipkan banyak gitu. Tapi ternyata belum bisa memegang atau mengkondisikan karakter anak dengan suasana yang kondusif. Kira-kira bakal ngerepotin gak tuh? Itu yang jadi pikiran Umi ya. Karena kadang-kadang kita di satu event yang dimana di situ banyak orang gitu kan. Sementara diamanahi anak yang harus diurus, balita-balita misalnya lebih dari satu, ketika kita belum memahami ilmu parenting dengan baik, apa nggak repot tuh? Tantrum lah dia ketika sedang ada kajian, di tengah-tengah kajian menjerit-jerit lah dia. Yang satu menjerit, yang satu menjerit menangis gitu kan. Yang lain lagi minta dibawa jalan, apa nggak pening gitu. Jadi Umi berharap gitu dengan bincang hati ini bisa menjadi salah satu cara untuk memahami karakter anak, bisa memahami gimana caranya parenting gitu loh. Jadi kita dikasih kemudahan gitu kan. Bukankah ilmu itu adalah suatu keberkahan yang Allah berikan ketika kita bisa mengaplikasikannya. Nah, ketika kita cari ilmunya dan kita dapat lalu kita praktekkan, kenapa enggak? Ilmu itu ada untuk digali gitu loh. Jadi manfaatkanlah gitu. Apalagi sudah ada akses-akses yang bisa kita pakai ya dengan mudah gitu kan. Tinggal kita mau praktik aja. Soalnya itu kadang Umi dia satu sisi gitu ya, miris juga gitu. Apalagi misalnya nih ketika di forum yang ramai, di forum yang hektik gitu kan, outdoor gitu, seorang bunda ngasuh gitu ya 2-3 anak misalnya, umurnya mungkin dua di bawah 5 tahun gitu kan, atau mungkin bisa jadi 3-3-nya di bawah 5 tahun. Terus ketika satu tantrum, yang ini tantrum mau dipegang, yang ini minta makan, yang ini minta ke kamar mandi. Nah itu tuh kan butuh skill, butuh tips dan trik untuk mengatasi gimana caranya mengkondisikan anak-anak biar di dalam track yang kondusif. Jadi bundanya tetap bisa mengikuti kajian dengan tenang, dengan damai, tanpa disertai jeritan-jeritan yang istilahnya ya sebetulnya mengganggu yang lain gitu. Cuman karena yang lain berusaha toleransi gitu kan, diam-diam aja, tapi bundanya harusnya ada perubahan sikap gitu. Ketika yang lain sudah memberikan toleransi, tolong ke depannya diusahakan belajarlah untuk memahami karakter anak sehingga bisa kondusif, bisa sama-sama nyaman gitu kan. Kalau sering-sering kayak gitu juga pening ya kan. Gitu lah, istilah ilmu parenting itu perlu banget untuk mempermudah kita juga memberikan kenyamanan pada anak untuk tumbuh kembang. Kebayang aja ya ketika anaknya minta dipeluk, minta disayang gitu kan. Terus bundanya punya kebutuhan hajatul udawiyah atau gimana gitu kan. Itu kan sebetulnya bisa dikondisikan sehingga anak itu bisa memahami ya. Bisa memahami dalam rangka di sini anak itu bisa mengerti posisi bundanya pada saat itu. Tapi kalau ternyata naunya itu tetap minta diutamakan, ya udah kondisikanlah bundanya bagaimana caranya
biar bisa memfasilitasi dua-duanya win-win solution gitu Kak. Apakah anaknya kalau udah bisa tegak dibawa dulu ke kamar mandi kan nggak masalah juga, asal dalam kondisi yang tetap aman. Misalnya dia gimana lah di dalam ruangan itu pastikan tidak licin, dia tegak tuh bisa dijaga tetap walaupun bundanya dalam kondisi yang agak sulit. Kalau bisa dialihkan, dititipkan tapi dalam kondisi anaknya nyaman gitu loh. Jadi itu ya, intinya itu salah satu contoh aja. Maksudnya dengan parenting ini mempermudah bunda untuk mendampingi tumbuh kembang anak, juga memberikan kenyamanan pada anaknya itu sendiri sehingga tidak ada rasa stres, trauma ataupun sakit hati kepada bunda ataupun pada ayah di masa kecil gitu. Oke. Jadi Panjang ya? biasa. Berapa puluh ribu kalimat? 20.000 kata lebih. Jadi kalau dari contoh pengalaman yang tadi Umi sampaikan itu kan gimana lebih ke handling anak ya, handling anak. Umi biasanya itu ya, teknis. Situasi itu sedang lagi tidak normal gitu ya, tidak normal, terus lebih banyak kondisi-kondisinya yang membuat anak itu menjadi banyak tingkahnya, jadi banyak cobaannya gitu ya. Nah, memang kita butuh skill di sana.